Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Saya senang sekali bisa kembali menyapa kalian dengan prediksi mancing paling akurat dan praktis. Kita akan bedah bersama potensi memancing di Jakarta dan sekitarnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2025. Hari ini akan jadi hari yang sangat menarik loh. Kita berada di tengah periode pancaroba yang unik, di mana cuaca bisa membawa kejutan menyenangkan bagi para pemancing yang adaptif. Bersiaplah untuk mendapatkan taktik jitu dan spot rahasia yang mungkin belum banyak orang tahu. Karena di video ini, saya akan jelaskan mengapa hari ini bisa jadi kesempatan emas untuk joran kalian melengkung. Mari kita selami lebih dalam. Pertama, mari kita intip jenis ikan yang paling berpotensi menggigit umpan kalian hari ini dan bagaimana taktik terbaik untuk menaklukkan mereka. Ikan nila. Teman-teman, nila ini biasanya suka dengan air yang lebih hangat dan tenang. Dengan suhu udara yang diprediksi hangat, cari nila di area danau, kolam, atau sungai berarus tenang. Fokuskan perhatian di spot-spot dangkal, terutama yang memiliki banyak vegetasi air atau struktur terendam seperti tiang dan bebatuan, karena di sana mereka mencari perlindungan dan makanan. Umpan terbaik untuk nila adalah lumut segar, cacing tanah, atau pelet. Gunakan set pancing pelampung ringan dengan kail kecil agar lebih sensitif terhadap gigitan nila yang terkadang malu-malu. Ikan lele. Lele adalah ikan yang tangguh dan aktif di berbagai kondisi, terutama setelah hujan. Pada 11 Oktober, dengan adanya potensi hujan ringan, lele bisa sangat aktif mencari makan. Carilah mereka di dasar sungai, parit, atau kolam berlumpur. Area pinggiran yang sedikit keruh akibat hujan ringan juga bisa jadi spot favorit. Umpan yang ampuh untuk lele antara lain cacing tanah besar, usus ayam, atau pelet yang sudah difermentasi. Teknik mancing dasaran atau menggunakan pelampung dengan umpan dekat dasar akan sangat efektif. Ikan gabus. Untuk kalian pemburu sensasi sambaran dahsyat, ikan gabus bisa jadi target utama hari ini. Mereka gemar bersembunyi di rawa-rawa, kanal, atau pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi enceng gondok atau rerumputan air. Air hangat dan cahaya matahari yang menembus vegetasi dangkal akan membuat mereka aktif berburu. Gunakan umpan hidup seperti katak kecil atau jangkrik, atau tiruan seperti soft frog. Teknik casting dengan melontarkan umpan ke celah-celah vegetasi adalah kuncinya. Ikan kakap putih. Bagi kalian yang suka mancing di air payau, kakap putih atau barramundi siap menyambut. Muara sungai, area hutan bakau, dan sekitar dermaga di Teluk Jakarta adalah spot primadona. Kakap putih sangat dipengaruhi oleh pasang surut air. Coba mancing saat air mulai pasang atau saat air mulai surut, di mana ikan-ikan kecil menjadi lebih mudah disergap. Umpan terbaik adalah udang hidup, ikan kecil seperti tembang, atau menggunakan minnow dan soft lure. Teknik casting dan dasaran akan efektif di spot ini. Sekarang, mari kita bahas kondisi alam yang akan mempengaruhi keberhasilan mancing kita. Analisis cuaca. Untuk Jakarta pada 11 Oktober 2025, perakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan ringan pada siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hari. Suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 70%. Angin diperkirakan bertiup sedang dan bisa berubah arah, bahkan berpotensi kencang saat hujan. Tekanan udara cenderung cukup stabil, namun perlu diingat kita berada di masa peralihan dari kemarau ke musim hujan atau kemarau basah yang bisa menyebabkan fluktuasi kecil. Hujan ringan ini sebenarnya bisa jadi berkah. Teman-teman, air yang masuk ke sungai atau danau membawa serta makanan, merangsang nafsu makan ikan. Tapi kalau hujannya deras, ikan mungkin akan mencari perlindungan di dasar atau di balik struktur. Temperatur air.
Suhu air di perairan Jakarta dan sekitarnya diperkirakan akan tetap hangat, sekitar 28 hingga 30 derajat Celcius. Suhu air yang hangat ini sangat nyaman bagi ikan tropis dan umumnya menjaga aktivitas makan mereka tetap tinggi. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Fase bulan. Pada 11 Oktober 2025, kita akan berada di fase bulan cembung mengecil, mendekati kuartal terakhir setelah bulan purnama tanggal 7 Oktober. Dalam tradisi pemancing, fase bulan ini sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang bervariasi. Beberapa percaya bahwa setelah purnama, nafsu makan ikan mungkin sedikit menurun. Namun, pengalaman saya menunjukkan bahwa pengaruh pasang surut air, terutama di perairan Payau, seringkali lebih dominan daripada fase bulan itu sendiri. Jadi, jangan khawatir berlebihan teman-teman. Aktivitas ikan secara umum. Secara keseluruhan, dengan kondisi pancaroba dan suhu air yang hangat, aktivitas ikan di Jakarta diperkirakan baik, cenderung sedang. Artinya dengan strategi yang tepat, kalian masih memiliki peluang besar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ikan cenderung aktif mencari makan di pagi dan sore hari, terutama setelah atau selama hujan ringan. Jadi, bagaimana penilaian saya untuk hari ini? Saya berikan nilai baik untuk potensi mancing pada 11 Oktober 2025 di Jakarta. Kombinasi suhu hangat, kelembaban yang cukup, dan hujan ringan yang membawa nutrisi ke air akan merangsang ikan untuk aktif. Namun, ingatlah untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca mendadak, terutama angin dan potensi hujan yang lebih deras. Nah teman-teman, itulah prediksi mancing dari saya untuk 11 Oktober 2025. Semoga informasi ini bisa jadi panduan kalian untuk strike bertubi-tubi. Ingat, strike itu bonus kebersamaan dan menikmati alam itu utama. Jangan lupa untuk jaga kebersihan lingkungan ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan ke teman-teman pemancing kalian, dan tentu saja langganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video prediksi dan tips mancing lainnya. Sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan nih. Apa umpan andalan kalian saat musim pancaroba seperti ini? Bagikan cerita dan tips kalian di kolom komentar di bawah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, maniak mancing, ni hantu, ni sisik.